Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Kementerian Agama Mapal Umum tahun 2025. Perkenalkan, saya Khairul Anam dengan NIM 241003926156377, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi menulis teks laporan hasil observasi. Demikian perkenalan saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Jurusan. Agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan lancar dan yang kita pelajari bisa bermanfaat, silakan ketua kelas bisa memimpin doa untuk pelajaran pada pagi hari ini. Duduk siap. Doaan. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabarnya hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, tangguh. Oke. Alhamdulillah kalau hari ini anak-anak semuanya sehat. Maka sebelum pelajaran kita mulai, saya ingin mengingatkan kontrak belajar kita bahwa kita belajar harus satu dalam keadaan rapi dan keadaan kelas bersih. Maka silahkan semua berdiri, saling mengecek kerapiannya dan dicek apakah di laci ada sampah, di bawahnya ada sampah. Silahkan berdiri, bisa cek kerapian dulu. Sudah ya? Ya, sudah, silakan duduk. Ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, maka kita awali juga pembelajaran pada pagi hari dengan menyanyikan lagu apa? Lagu kebangsaan, lagu nasional. Dari Sabang sampai Merauke, oke. Silahkan berdiri semuanya dulu. Ya, dimulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Ada. Siapa? Atas nama siapa? Fasa. Fasa kenapa? Sakit. Ada izinnya ya? Oh, ada. Ini ya. Terus yang satu siapa? Adam. Ya. Berdua sakit ya, kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh, besok bisa kembali ke sekolah bergabung dengan kita belajar bersama-sama. Amin. Baiklah anak-anakku, untuk hari ini
ya, kita akan mempelajari pelajaran atau materi selanjutnya. Namun Pak Anam akan mencoba, apakah kalian masih ingat materi yang sebelumnya atau sudah lupa atau sudah dilupakan, ya. Tadi malam belajar? Alhamdulillah. Belajar ya? Ya. Kalau boleh tahu, kemarin pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Teks laporan hasil observasi. Tentang apa saja yang kita pelajari? Tentang pengertiannya, kemudian struktur, apa? Kaidah kebahasaannya. Coba yang masih ingat pengertian teks laporan hasil observasi itu siapa? Ya, silahkan, Naufal. Teks laporan hasil observasi adalah jenis teks yang berisi tentang informasi atau deskripsi mengenai suatu objek maupun peristiwa yang sedang diamati secara langsung. Ya, luar biasa, tepat sekali. Ya, terima kasih Naufal sudah mengingatkan dan menandakan kelas 10 itu rajin-rajin. Kalau malam masih belajar. Yang kedua tadi struktur. Siapa yang masih ingat struktur teks laporan hasil observasinya? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Struktur teks laporan hasil observasi yaitu 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum. 2. Deskripsi bagian. Iya, deskripsi bagian. 3. Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat. 4. Kesimpulan. Kesimpulan atau simpulan. Simpulan itu sifatnya apa? Apa? Sunnah, ya. Kalau anak santri menunjukkan sunnah atau opsional, boleh ada, boleh tidak ada, tapi lebih baik ada, ya. Memang luar biasa kalau kelas 10 itu belajar dengan santri-santri. Opsional itu diistilahkan dengan sunnah. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang ketiga tadi kaidah kebahasaan, ya. Kaidah kebahasaan kalau kemarin saya jelaskan, kalau tidak salah ada berapa? 8. Iya, 8. Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Yang pertama ada kata benda. Kata benda, ya, mengenai kata benda. Kata pengelompokan. Kata pengelompokan. Habis itu ada istilah bidang keilmuan. Istilah bidang keilmuan. 4, ya. Oke, yang ke selanjutnya siapa yang lain? Oh iya, silakan. Rob. Kelima ada kata kerja. Kata kerja. 6 ada kata sifat. Iya, ada kata sifat. 7 ada kata definisi. Kata definisi. Yang ke-8 terakhir ada afirmasi. Yang ada afiksasi atau imbuhan, ya. Selanjutnya Pak Anam akan bertanya kepada kalian. Kalian di sini sudah berapa bulan? Kurang lebih 2 bulan, ya kan? Kurang lebih 2 bulan. Kalian pasti mengetahui tempat-tempat yang ada di madrasah kita, yang ada di Man 1 Tegal. Tahu? Apa saja coba sebutkan tempat-tempat yang ada di indoor, kantin, aula, ya, musola, parkiran, laboratorium, ya, perpustakaan, ya, ada UKS, ruang BK, kantin, dan masih koperasi, masih banyak lagi tempat-tempat yang di situ, ya kan? Lah, itu bisa dijadikan objek observasi, ya. Kalian akan menceritakan ke saudara kalian, ke teman kalian yang sekolah di sana, di luar sana. Bagaimana cara kalian menceritakan? Bagaimana caranya? Membuat laporan hasil observasi atau pengamatan. Dengan supaya jelas kita menyampaikannya. Kita membuat laporannya harus terstruktur, harus punya struktur agar informasi hasil pengamatan kita bisa dipahami teman kita.
begitu. Maka hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menulis teks laporan hasil observasi sesuai struktur dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu. Itu tujuan dari pembelajaran pagi hari ini. Dan nanti kita akan praktik langsung menuju objek-objek sesuai dengan kesepakatan kelompok kalian nanti. Nanti Pak Anam akan membentuk kelompok yang sudah kita bentuk di pertemuan sebelumnya. Sebelumnya saya akan menampilkan satu buah foto. Lihat di depan semuanya. Pasti kita selaku orang yang berdomisili di Kabupaten Tegal tidak asing dengan foto ini. Foto apa ini? Foto Tugu Poci. Ada yang pernah ke sini? Coba angkat tangan. Semuanya pasti pernah ya. Ya, orang Tegal pasti sudah pernah ke sini. Di sini ada apa saja? Ada taman, nah, patung poci, masjidnya sebelah, air mancur, taman, pedagang. Ya, kalau kalian mampu menyebutkan ada apa saja yang di Tugu Poci, kalau dikaitkan dengan struktur teks laporan hasil observasi, itu masuknya apa? Deskripsi bagian. Benar sekali, deskripsi bagian. Kemudian di sini, kalian ke sini atau tempat ini biasanya untuk apa? Orang-orang ke sini ngapain? Wisata, refreshing, foto-foto, untuk jogging. Ya, kalau kalian mengatakan bisa untuk jogging, foto-foto, refreshing, lah itu masuk strukturnya di bagian apa? Deskripsi manfaat. Begitu pula kalau kalian nanti ya mengamati objek-objek yang ada di sekitar madrasah kita di MAN 1 Tegal, kalian mengamati di situ ada apa saja. Di situ ada apa saja. Kemudian tempat itu untuk apa? Ya kalian gali informasi. Ya, paham ya? Oke. Jadi sudah paham kan bagaimana langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi? Bisa diulangi. Langkah yang pertama apa? Menentukan objek. Objek yang akan diamati atau diobservasi. Sepakati nanti dengan kelompok. Yang kedua? Iya, benar sekali. Kumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber. Bisa membuka buku, bisa lewat internet, bisa langsung dengan wawancara. Ya, dengan wawancara orang-orang yang ada di tempat atau tempat tersebut atau di objek yang akan kita amati. Langkah selanjutnya apa? Membuat kerangka. Kalau sudah kalian mengumpulkan informasi, datanya terkumpul, kalian membuat kerangka sesuai struktur. Yang tadi ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan simpulan. Kalian buat kerangkanya. Kalau sudah kerangka jadi, kalian kemudian apa langkah selanjutnya? Mengembangkan kerangkanya. Ya, kerangka itu dikembangkan. Setelah dikembangkan, langkah selanjutnya menyunting. Menyunting itu adalah apa? Memeriksa kembali atau mengoreksi kembali. Apakah ada tata bahasa yang kurang pas, kalimat tidak padu. Ketika menemukan hal-hal yang salah, kesalahan harus diperbaiki. Itu namanya menyunting. Paham ya langkah-langkahnya? Kalau begitu silahkan membentuk kelompok dari sekarang. Bagaimana kalau kita beri nama kelompok ini dengan
nama Wali Songo. Ya, kalian pasti tahu kan Wali Songo itu siapa? Wali Songo adalah ulama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ya. Saya mau tanya, ini kelompok baiknya kelompok apa? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Oke, sepakati didiskusikan nama kelompoknya. Ini kelompok apa? Sunan Ampel. Sunan Ampel. Ini Sunan Jati. Sunan Gunung Jati. Ini Sunan Muria. Sunan Muria. Oke. Ini Sunan Kudus. Sunan Kudus. Baik. Ini Sunan Bonang. Sunan Bonang. Oke. Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel. Sudah terbentuk 6 kelompok dan nama-nama sesuai nama Wali Songo. Kemudian selanjutnya saya akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok, lembar kerja ke masing-masing kelompok. Nanti saya akan menjelaskan, saya akan bagi dulu. Ini kelompok Gunung Jati, kelompok Sunan Muria, kelompok Sunan Bonang, kelompok Sunan Kudus. Nah, LKPD yang sudah dibagi masing-masing kelompok itu berisi tentang yang pertama ada tujuan, kemudian ada di paling atas identitas, kemudian tujuan, ada sudah petunjuk pengerjaannya, kemudian aktivitas apa yang harus dilakukan. Di situ juga ada refleksi dan penilaian diri. Nah, aktivitas yang akan kalian lakukan pada pertemuan ini adalah langsung praktik mengobservasi objek-objek yang ada di sekitar madrasah. Coba sepakati objek apa yang akan kalian observasi. Boleh benda, boleh tempat, boleh peristiwa. Sudah diskusikan, oke. Ini apa? Taman. Mau observasi taman, objek taman. Kalau ini Kantin. kantin. Ini apa? Perpustakaan. Kalau ini musola, oke. Bengkel TBSM, baik. Kalau ini apa? Laboratorium IPA. Oh, IPA, ya. Jadi semuanya sudah menentukan objek observasi dan LKPD-nya semuanya sudah paham? Sudah paham? Sudah? Kelompok Sunan Muria sudah paham LKPD-nya? Sudah. Kalau sudah semua, silahkan kalian langsung ke lapangan, ke masing-masing objek yang sudah kalian sepakati. Di sana kalian diskusi, cari informasi, cari data. Ya, bisa lewat buku, bisa lewat wawancara, bisa cari gali di internet juga bisa. Paham? Oke. Sekarang silahkan ke lapangan sesuai dengan objek masing-masing. Silahkan. Nanti setelah selesai kembali ke sini, kemudian nanti kalian membuat teks laporan hasil observasi itu kalian ubah menjadi infografik, kemudian infografik dengan menggunakan Canva, kemudian kalian presentasikan masing-masing kelompok. Paham? Oke. Silahkan bisa ke lapangan.
kita coba beri afirmasi positif untuk kita semuanya dengan tepuk semangat, ya. Bisa semuanya tepuk semangat? Oke. Tepuk semangat. Siapa yang hebat? Siapa yang hebat? Kita semua. Oke. Kami persilakan kelompok Sunan Gunung Jati. Objek yang kami observasi yaitu perpustakaan. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum adalah perpustakaan merupakan salah satu sarana pendukung penting dalam dunia pendidikan. Keberadaan perpustakaan di lingkungan sekolah berfungsi sebagai pusat sumber belajar dan literasi siswa maupun guru. Deskripsi bagian perpustakaan MAN 1 Tegal memiliki ruangan yang cukup luas dan tertata rapi. Di bagian tempat terdapat meja sirkulasi untuk pelayanan peminjaman dan pengambilan buku. Rak buku tersusun secara sistematis berdasarkan kategori seperti fiksi, non-fiksi, agama, sains, sosial, dan referensi. Selain buku, perpustakaan juga menyediakan beberapa komputer yang dapat digunakan siswa untuk mengakses informasi digital. Deskripsi manfaat. Perpustakaan MAN 1 Tegal memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan akademik maupun non-akademik. Siswa dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk mencari referensi, tugas memperluas wawasan, atau sekedar membaca buku untuk mengisi waktu luang. Di bawah kepemimpinan Haji Bahowi MPD, perpustakaan terus berkembang menjadi tempat yang edukatif, inklusif, dan menyenangkan. Simpulan, perpustakaan MAN 1 Tegal bukan hanya sekedar tempat menyimpan buku, tetapi telah berkembang menjadi pusat kegiatan literasi yang aktif dan produktif. Dengan fasilitas yang memadai dan pengelolaan yang baik, perpustakaan ini berperan besar dalam menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan siswa dan guru. Letaknya yang strategis juga menjadikan mudah diakses oleh seluruh warga madrasah. Selanjutnya ada sesi pertanyaan atau sesi menanggapi. Silahkan, apa yang mau ditanyakan? Ada saya, Apa? yaitu untuk kunjungan ke perpus itu jam berapa? Oke, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Edo. Tadi kan bertanya kapan jam kunjungan di perpus. Jam kunjungan di perpus itu ada 3 waktu, yaitu saat kalian istirahat pertama, istirahat kedua, serta saat ada guru mapel yang membutuhkan tempat perpus. Kami di perpus siap menerima kunjungan. Apakah ada tanggapan lainnya? Ya, boleh. Ya, saya ada. Menurut saya, kelompok Sunan Gunung Jati sudah bagus karena semua struktur sudah terpenuhi dari pernyataan umum sampai simpulan. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan dari kalian. Apakah ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih. Jika ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ucapkan terima kasih, ternyata kalian sudah sangat luar biasa mengobservasi kemudian menyampaikan laporannya kepada teman-teman sekalian. Jadi yang lain kelompok Sunan Gunung Jati bisa menyampaikan ke kelompok lain, dan kelompok lain bisa memahami objek yang diobservasi oleh Sunan Gunung Jati dan seterusnya. Karena kita kalau sudah memiliki kemampuan atau kompetensi observasi, maka yang manfaatnya untuk kita yang pertama adalah kita bisa menyampaikan sesuatu yang pernah kita lihat. Kemudian kalau kalian kemarin cerita ada yang bercita-cita sebagai apa? Polisi intel, kemudian apa? Detektif. Nah, itu HRD di perusahaan. Itu semuanya menggunakan atau kemampuan
teks laporan hasil observasi itu sangat dibutuhkan. Itu. Maka dari itu di LKPD yang terakhir, di lembaran terakhir itu ada refleksi. Ya, lembaran ada refleksi, silahkan kalian isi. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Silahkan diisi di lembar terakhir refleksinya. Bagaimana, sudah selesai semuanya? Lembar refleksi yang sudah kalian isi dan LKPD nanti dikumpulkan di depan. Kemudian minggu depan kita akan mengadakan asesmen ketercapaian bab 1, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Mohon dipersiapkan pertemuan yang akan datang, kita melakukan asesmen bab 1, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Kita nanti asesmennya menggunakan kuisis. Jadi pertemuan yang akan datang, anak-anak membawa HP, ya, membawa HP, tapi diambil saat pelajaran bahasa Indonesia untuk kita gunakan asesmen menggunakan kuisis. Maka sekali lagi dipersiapkan dengan baik, belajar di rumah agar kalian nanti memperoleh nilai yang baik. Amin. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita beri apresiasi untuk kita semuanya dengan tepuk wow. Masih ya? Ya. Oke, bisa? Oke. Untuk hari ini kita, pertemuan hari ini kita kasih apa? Kasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Demikian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa membawa anak-anak masa depan yang cerah dan sukses. Sekali lagi silakan kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.